Hello everyone, mumpung ini masih bulan Januari, aku lagi semangat banget untuk menyusun TBR untuk sepanjang tahun 2023 ini. Terutama TBR buku fisik, karena TBR fisik aku udah sangat menumpuk di rak ini. Nanti akan aku spill satu-satu bukunya. Tapi sebelum ke situ, karena di bulan November dan Desember tahun 2022 kemarin aku belum sempat bikin video wrap up. Jadi aku rasa buku-buku yang aku baca di 2 bulan terakhir itu mau aku gabungkan jadi satu aja dengan video ini. Ini buku yang aku baca di bulan November. Ini buku-buku yang aku baca di bulan Desember. Dan sekarang ayo kita lanjut ke daftar buku-buku yang jadi TBR fisik aku di tahun 2023 ini. Jadi ini dia rak bukuku yang ada di dalam kamar, super berantakan dan banyak buku-buku fisik di sini yang belum aku baca sama sekali. Bahkan kalian bisa lihat ada beberapa yang masih disegel bukunya. So let me spill my TBR for you, starting from this shelf. Buku pertama adalah buku George R.R. Martin, penulis favorit aku, Fire and Blood, yang sekarang udah ada seriesnya, tapi aku masih belum nonton karena aku masih mau baca bukunya dulu sebelum nonton seriesnya, tapi sampai sekarang bukunya belum kebaca-baca. Terus ada The Husband's Secret by Liana Moriarty. Kalau ngelihat dari genre buku yang dulu dia tulis yaitu Big Little Lies, kayaknya ini buku semacam mystery thriller gitu dan masih disegel juga, masih disegel plastik. Dan aku dapat ini dari temen waktu aku ulang tahun. Maaf ya, belum kebaca sampai sekarang. Berikutnya buku Matt Haig, penulis favorit aku juga. Aku baru tahu kalau dia itu nulis buku middle grade kayak gini, The Girl Who Saved Christmas. Kayaknya ini tuh bukunya middle grade yang heartwarming gitu. Dan tadinya aku rencananya mau baca ini waktu Natal kemarin, biar pas sama momennya. Tapi ternyata nggak keburu juga. Jadi aku harus baca tahun ini sih. Dan kayaknya nggak usah nunggu Natal deh. Kalian pasti udah tahu buku satu ini, Confessions. Ini udah salah satu karyanya Minato Kanae yang paling terkenal. Aku tuh udah baca buku-buku dia yang lain seperti Penance, terus Ferris Wheel at Night, tapi yang ini tuh malah belum sempat aku baca. Terus ada satu lagi buku yang populer di kalangan TikToker yaitu The Unhoneymooners. Aku dapat ini juga sebagai kado waktu sekitar bulan Juli tahun lalu juga. Dan belum kebaca juga, so I have to read this one karena aku lihat dari blurbnya ini kayaknya adalah sebuah komedi romantik yang lucu dan seru dan heartwarming. Lanjut, The Dictionary of Lost Words karya Pip Williams. Aku dapetin ini sebagai hadiah ulang tahun juga dari Kak Rachel dan belum dibaca, masih disegel rapat. Ini tuh dari blurbnya tuh kayak historical fiction yang heartwarming juga. Harus wajib banget aku baca tahun ini. Aku suka banget sama karya-karyanya Akiyoshi Rikako Sensei. Dan udah banyak buku dia yang aku baca, tapi ada yang belum kebaca-baca juga sampai sekarang. Salah satunya adalah Scheduled Suicide Day. Ini versi lamanya ya, cover lama, cover hitam. Dan ya, I have to read this one too. Berikutnya, The House of Hades. Ini salah satu dari seriesnya Heroes of Olympus karya Rick Riordan. Ini buku ketiganya. Aku belum baca sih buku pertama sama keduanya. Jadi rencananya mau baca buku pertama dan kedua secara digital dulu, baru baca buku yang ini. Dari rak pertama bisa dilihat banyak banget yang belum kebaca. Begitu aku ambil buku-buku yang belum aku baca, lihat setengah raknya itu kosong. So let's move on to the next shelf. Oke, kita ada di rak kedua sekarang. Aku ambil aja langsung ya buku-buku yang belum aku baca. Ada Mom Survival Book. Aku suka baca buku parenting dan bukunya ini tuh bikin aku tertarik karena judulnya I Really Want to Survive as a Mother. Tapi belum kebaca-baca juga. So maybe that's the reason why I haven't survived well until now. Terus yang mana lagi ya? Oh iya, ini ada beberapa buku yang aku beli di BBW. Nggak disegel plastik, dari sananya nggak disegel plastik, tapi ini belum aku baca. A Friend in the Dark. Aku pernah bahas buku-buku yang aku beli di BBW di video tersendiri, jadi untuk detail ceritanya atau blurbnya kalian bisa lihat di situ. A Friend in the Dark. This book will change your mind about mental health. Ya, ini aku merasa bersalah sih belum baca ini karena aku dapat ini sebagai kado di acara tukar kadonya Matty Book Club.
tahun 2021, Berdebah di Ujung Tanduk. Karena aku suka karyanya Terelie yang Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk. Makanya aku tertarik sama buku ini, tapi ya belum kebaca juga. Beralih ke rak yang ini, tampak beberapa buku yang aku beli di BBW. Ada yang beli di BBW baru-baru aja, ada yang udah dari bertahun-tahun lalu tapi belum kebaca juga. Rose Interrupted tentang anak yang keluar dari sekte gitu dan gimana dia berusaha hidup dengan baik setelah keluar dari sekte itu. Ada ini buku-buku lama banget, udah dari aku sebelum punya anak, sebelum nikah udah aku beli, tapi sampai sekarang anakku umur 3 tahun belum kebaca-baca juga. Karya-karyanya Jojo Moyes. Kalau ini yang Jojo Moyes ini udah pernah aku baca. Nih, dari kapan udah mau dibaca tapi belum dibaca-baca juga. Ini 2 buku non-fiksi yang belum sempat aku baca juga. Ada Meditations, karya Marcus Aurelius. Ini udah karya klasik banget. Aku tertarik sama buku ini karena aku suka banget sama filosofi teras. It really helps with my anxiety. Jadi aku tertarik sih mau baca buku ini. Tertarik tapi belum dibuka juga plastiknya sampai sekarang. Terus ada ini buku parenting tentang Montessori gitu. Jadi aku juga tertarik sama segala sesuatu tentang parenting dan pendidikan anak. Because I want to raise my child well. Tapi belum dibuka juga. Terus kalian lihat di sini ada Crazy Rich Asians. Dan di rak yang sana di ujung itu ada China Rich Girlfriend. Buku pertama dan kedua. Dan ini dia buku ketiganya. Aku dikasih sama Ci Irene ini pre-loved. Thank you so much. Ada Rich People Problems yang aku udah bikin janji ke diri aku sendiri. Kalau aku tuh nggak akan nunda-nunda baca series ini karena buku-bukunya itu selalu seru, selalu bagus ceritanya. But here I am, here this book lies in my TBR for months. Lanjut ke rak yang ini. Ada karya Minato Kanaya lagi, ini yang terbaru. Terus ada minimarket yang merepotkan, ini healing fiction dari penerbit Haru. Dan aku penasaran sih sama buku ini, karena aku pengen tahu healing fiction itu sebenarnya kayak gimana contoh ceritanya. Terus ada ini Heavenly yang baru aku dapatkan sebagai hadiah tuker kado di acaranya Matty Book Club di Desember 2022. Jadi ini masih baru banget, jadi aku nggak terlalu merasa bersalah karena belum baca bukunya. Ini tuh ceritanya tentang retelling, ceritanya Hades dan Persephone gitu kalau yang aku tangkap dari review orang-orang. So I can't wait to read this one karena aku penasaran ceritanya kayak gimana dengan cover yang secantik ini. Berikutnya ada buku-buku kiriman penerbit Shira Media. Ada Tubuhku karya Emily Ratajkowski. Aku penasaran sih sama buku ini karena dari review orang-orang katanya tuh bagus dan kalau kalian tertarik sama isu-isu seputar feminisme, ini salah satu buku yang bagus untuk dibaca. But I haven't got time to read it yet. Lalu ada Filosofi Hidup Santai. Ada How to Read Human Nature. Kita berpaling ke rak yang terakhir. Nggak bisa disebut rak karena posisinya ada di atas sini. Jadi ada beberapa buku juga yang belum aku baca dari tumpukan ini. Banyak banget ya. Kita cek satu-satu. Aku udah baca buku ini tapi belum habis, jadi mungkin bisa masuk TBR juga ya. Masih sisa sedikit sih yang belum aku baca. Ada Ayat-Ayat Mantan, kiriman penerbit Shira Media. Ini bukunya tipis sih, dan harusnya sih aku bisa menyelesaikan buku ini dalam waktu sangat cepat. Lalu ada Bahasa Bunga, aku dikirimin sendiri sama penulisnya karena kita baru kenalan offline beberapa bulan terakhir ini dan jadi kita tukeran buku. Aku kirimin dia bukuku dan dia juga kasih aku bukunya yang udah dicetak. Last but not least is Jakarta Sebelum Pagi, novel karya Ziggy yang sempat menghebohkan dunia literasi karena harganya itu pernah melambung tinggi banget. Makanya begitu dicetak ulang ada kayak disclaimer gitu dari penulisnya sendiri kalau jangan beli buku ini dengan harga yang nggak wajar. Nah, jadi aku udah menghitung ada berapa TBR aku. Ada tumpukan pertama, tumpukan kedua, tumpukan ketiga, tumpukan keempat. Dari keempat tumpukan itu total ada 27 buku fisik yang ada di TBR aku.
Belum termasuk TBR digital, tapi pusing kayaknya kalau harus ngelis TBR yang digital. Jadi targetku di tahun 2023 adalah baca ke 27 buku ini. Dan karena aku pasang target untuk baca 90 buku di tahun ini, harusnya sih aku bisa menyelipkan 27 buku ini di buku-buku yang aku baca di tahun ini. Kalau kalian suka video-video wrap up kayak gini atau video yang aku membahas banyak buku, kalian bisa cek video aku yang sebelumnya di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.